Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ginta Pratiwi Suradi, NIM 64212208, kelas 646C04. Di video ini saya akan memaparkan uji validitas dan reliabilitas dari penelitian saya. Perlu diketahui, saya meneliti mengenai pengaruh minat belajar dan motivasi belajar terhadap pemahaman materi mahasiswa UBSI Cut Mutia kelas 646C04. Baik, di sini saya sudah mempunyai data dari 35 responden yang dipilih secara acak. Di sini saya mempunyai 3 variabel: minat belajar, motivasi belajar, dan pemahaman materi, di mana setiap variabel mempunyai 5 butir pertanyaan. Karena saya sudah mempunyai data, saya akan memindahkan data dari Excel ke SPSS dengan cara memblok data dari variabel yang pertama atau X1, Ctrl C, Ctrl V. Baik, ini data saya. Setelah itu saya akan mengedit namanya, Ctrl F, replace all, close. Karena tadi seperti yang saya bilang, saya mempunyai 5 data, maka yang terakhir ini merupakan total. Baik, di sini saya akan mengubah measure-nya menjadi scale. Setelah itu saya akan kembali ke data view dan mulai mencari correlation-nya. Saya akan memindahkan semuanya ke sebelah kanan. Ini merupakan hasil correlation dari variabel yang pertama. Dasar pengambilan keputusan uji validitas yang pertama ada: jika nilai R hitung lebih besar R tabel, maka variabel pernyataan valid. 2. Jika nilai R hitung lebih kecil R tabel, maka variabel pernyataan tidak valid. Dari data correlation yang tadi dapat disimpulkan bahwa R hitung lebih besar dari R tabel, di mana MB1 atau butir pertanyaan pertama 0,880, MB2 0,861, MB3 0,882, MB4 0,914, MB5 0,787, di mana R tabelnya, karena saya mempunyai responden sebanyak 35, maka R tabelnya adalah 0,334. Maka butir pertama sampai butir kelima variabel minat belajar atau X1 valid. Setelah saya menemukan correlation atau validitas, saya akan mencari reliabilitas. Di scale reliability ini kita akan pindahkan sebelah kanan juga kecuali total. Lalu kita buka ke statistiknya, scale if item deleted, just continue, dan oke. Ini ada Chrome Batch alpha-nya sebesar 0,914, di mana dasar pengambil keputusan dari uji reliabilitas adalah: 1. Jika nilai Chrome Batch alpha lebih besar dari 0,660, maka instrumen kuesioner handal atau reliable. Yang kedua, jika nilai Chrome Batch alpha kurang dari 0,60, maka instrumen kuesioner tidak handal atau tidak reliable. Maka dari data yang kita dapat, minat belajar mempunyai nilai Chrome Batch alpha-nya 0,914, di mana lebih besar dari 0,60, maka data tersebut reliable. Setelah variabel yang pertama atau minat belajar selesai, kita akan lanjut ke variabel yang kedua, yaitu motivasi belajar. Variabel yang kedua, motivasi belajar, juga dinyatakan valid karena R hitung
lebih besar dari R table. Begitu juga dengan uji reliabilitas dinyatakan reliable. Correlation dari variabel yang ketiga, pemahaman materi, dinyatakan valid. Begitu juga dengan uji reliabilitas dinyatakan reliable. Maka dapat disimpulkan dari penelitian saya ini, semua data valid dan reliable. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.